Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabarnya Pak pagi ini Pak? Sehat ya alhamdulillah ya? Sehat alhamdulillah. Senang anak ngelihatnya. Karena jujur hari Sabtu pagi ya jam segini anaknya ngapain tuh Pak? Lanjut ya. Ada yang ngopi, luar biasa kalau jam segini ngopi. Tapi enggak, orang-orang teman-teman masih bisa konsisten hadir datang di kajian tuh. Berat untuk konsisten. Kalau sekali-sekali mudah Pak. Kalau lagi pengen datang, tapi untuk istiqomah terus hadir di kajian berat. Jadi yang berat itu bukan memulainya, tapi istiqomah rutin menjalankannya. Karena yang ringan apa Pak? Istiqomah berat, yang ringan istirahat, benar. Yang ringan tuh istirahat. Istiqomah berat. Bahkan ada orang-orang yang pertama kali datang kajian, semangatnya luar biasa, baru hijrah nih. Duduk paling depan dengan catatannya lengkap. Terus berjalannya waktu, mulai pekan kedua agak belakangan sedikit. Pekan ketiga udah mulai dekat pintu tuh. Ini yang dekat-dekat pintu ini harus hati-hati nih. Kita suruh kunci aja Pak, minta DKM dikunci pintunya. Pekan keempat tinggal share flyer kajian aja. Tulisannya datang ya, insya Allah bermanfaat, tapi dia nggak hadir. Ini bisa jadi terjadi di antara kita semua. Dan ada satu pertanyaannya, mungkin sepertinya agak aneh. Pernah nggak melihat orang atau anak kecil belajar jalan Pak? Apa pertama-tama dia? Pasti berdiri dulu kan? Berdiri, mulai melangkah. Kadang lari, mulai berdiri jatuh, diri jatuh, 1-2 langkah jatuh. Bulan kedua udah mulai ada langkahnya. Bulan ketiga ya kadang nabrak tembok Pak ya, depan belakang benjol sih, depan belakang. Setahun kemudian dia udah lari Pak, lari dia. Dan ini yang kita pelajari. Bagaimana kita ketika kita mulai dari hijrah, kita belajar dan kita ingin menaiki tangga-tangga itu. Kita tidak ingin jadi orang-orang yang hijrah tapi akhirnya istilahnya batuk-batuk di jalan. Pernah nggak punya teman yang dulu kita selalu bareng-bareng ke kajian Pak, yang selalu share info kajian, ngajak kita. Kadang dia udah duluan di masjid, kita senang melihat muka dia, tapi nggak berapa lama sudah tidak terlihat lagi dia. Dia kembali dengan kesibukan dunianya, dia sibuk dengan bermaksiat lagi, nauzubillah. Dan ini nggak sedikit Pak, orang-orang yang hijrah dan dia kembali lagi. Kita mengenal ada orang baru hijrah, kita mengenal ada orang senior hijrah, dan ternyata zaman sekarang ada istilahnya alumni hijrah Pak, subhanallah.
alumni. Dia potong jenggotnya, dia kembali dengan rutinitasnya. Subhanallah. Semoga Allah jaga yang di sini tetap istiqomah di jalan kebaikan. Bukan karena mereka nggak senang dengan kajian, bukan mereka nggak senang sama agama ini, dengan manhaj ini, bukan. Tapi bagaimana ada penyakit di hati mereka dan cara beragama yang tidak berimbang, yang tidak sesuai dengan tuntunan, yang akhirnya dia jadi mogok di tengah jalan. Ketika dia terus berusaha mengupgrade keagamaan, ilmu agama ini, tapi dia overload, bingung, atau istilah kerennya sih burnout spiritual, istilah kerennya. Istilah agamanya mah futur, Pak. Futur bukan sesuatu yang baru di kita. Akibat apa? Akibat terlalu memaksa dirinya, belajar semua diikuti, semua dakwah diikuti, tanpa sadar akan kemampuannya dia. Belum belajar ilmu dasar, ilmu alat, udah datang kajian. Ada dokter usul fiqh dari Madinah ngajar bab qiyas sebagai dalil qat'i, hadir dia di situ. Karena apa? Karena teman-temannya hadir semua, duduk. Qiyas apa? Usul fikih aja bingung apaan? Semata-mata karena ini kajian private, semata-mata karena VIP yang diundang, karena teman-teman Anda datang semua. Akhirnya semuanya teman-teman yang belum belajar dasar ini ijma sukuti semua, sekut aja semuanya, nggak tahu jelas nih ngomong apa Ustaz dari awal sampai akhir, minal bidayah lagi nihaya, nggak ngerti udah. Ada juga orang yang kehilangan hikmahnya beribadah. Dulu dia rajin menuntut ilmu, namun lama-lama semuanya kendor. Ada orang yang cerita sama anak itu pernah hadir kajian, bukan karena anak mau belajar, karena anak mau terbuka sama ustaznya, anak mau anak kenal sama ustaz. Ya, ada ilmu-ilmu yang begitu. Karena dia kenal sama ustaznya dan kebetulan lagi datang ke daerahnya dia, anak sungkan kalau anak nggak hadir. Jadi niat dia bukan tulus karena ingin belajar. Akhirnya apa? Ibadah, belajar, akhirnya jadi beban buat dia. Bukan lebih ke arah kebutuhan jiwa kita ini, hati kita yang kering, yang perlu disirami dengan ilmu agama. Karena sesungguhnya kita harus sadar, hakikat yang membuat hati kita kuat bukan sekedar banyaknya amal. Hakikat yang membuat hati kita kuat bukan hanya sekedar banyaknya amal, tapi bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang amalnya sedikit, tapi hatinya hidup cintanya kepada Allah luar biasa. Tapi ada orang-orang yang amalannya luar biasa banyak, kegiatan secara zahirnya luar biasa, tapi hatinya kering kerontang. Oleh karena itu ketika kita hijrah ini, belajar nggak cukup butuh semangat di awal. Hijrah ini butuh ilmu, butuh keikhlasan, butuh keseimbangan, butuh hati kita yang harus selalu dirawat. Dan Masya Allah, orang-orang yang hadir di majelis ini di Bali subuh-subuh datang ke masjid luar biasa, dengan tantangannya di luar sana, dan berusaha mengerjakan apa-apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mungkin masa lalu kita kelam ya Pak ya, mungkin bandelnya orang,
Setan sampai bilang, bro lu bandel banget lu bro. Tapi kemudian hijrah, hidayah itu Allah berikan. Dan alhamdulillah, ketika kita masih terus istiqomah di jalan kebaikan, tandanya Allah ingin kebaikan sama kita. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia paham agama, Pak. Dia mulai mengerti tentang bab ini, bab itu. Khairan di sini nakir. Dalam uslub bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab ini umum. Kita ingin kebaikan dalam rumah tangga, jadi orang yang paham agama. Kita ingin kebaikan dalam ekonomi kita, jadi orang yang paham agama. Kita ingin menikmati ibadah kita, jadi orang yang paham agama. Jadi ketika kita menjalani seperti itu, akhirnya apa? Terasa ibadah ini nikmat, seneng. Bukan hanya sekedar rutinitas yang sholat subuh, ya sholat subuh, sholat zuhur, ya sholat zuhur. Tapi benar-benar nunggu nih, benar-benar seneng. Dan kita harus bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita terus melangkah menaiki anak tangga kebaikan itu. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, wal muhajir, orang-orang yang hijrah itu dikatakan man hajar manahallahu anhu. Orang-orang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan kita harus bersyukur karena tidak semua orang diberikan kesempatan buat berubah, Pak. Enggak semua. Kadang kita lihat, kenapa ana sih? Kenapa enggak dia? Kenapa dia iya, ana enggak? Tanya sama diri kita. Tidak semua orang diberikan kegelisahan ketika dia berbuat dosa. Dan tidak semua orang diberikan keringanan, kemudahan, kekuatan untuk melangkah terus di jalan kebaikan. Dalam surat Muhammad ayat 17 Allah katakan walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mau ihtadaw, menerima petunjuk nih, dapat hidayah, zadahum huda, maka akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Wa atahum taqwahum, dan Allah datangkan kepada dia ketakwaan. Jadi kita harus memposisikan diri kita untuk siap menerima hidayah. Ada nggak orang-orang kalau diajak ke kajian atau diajak bertobat, dia katakan ntar aja Ustaz, hidayahnya belum datang katanya. Ada nggak Pak? Ada kan? Nunggu hidayah. Hidayah ini bukan ditunggu, hidayah ini dijemput. Kita harus memposisikan diri kita untuk menampung, siap menerima hidayah. Ya tentu dengan berbuat amal soleh dan meninggalkan maksiat. Dan semoga nih yang kita perjuangkan Allah jaga terus sampai hari akhir hayat kita nih Pak. Itu harapan kita. Apakah kita lupa waktu awal-awal kita hijrah ya? Kita sholat di tengah masjid, masjidnya enak nih, karpetnya empuk, AC. Kita lagi sholat, tahu-tahu ditaruh kotak amal di depan kita. Kita kira ya baru sholat, kenapa suruh nyumbang? Belajar bertahap, sadar bahwa ikhwan yang tadi itu naruh kotak buat jadi sutro. Dia udah suuzon dulu, wah ini suruh nyumbang nih anak nih, orang lagi sholat suruh nyumbang. Dan anak yakin, masya Allah, semua yang hadir di sini pasti memiliki kesibukan masing-masing. Bukan karena banyak waktu luang, justru kita ini lagi mensiasati kehidupan kita. Bagaimana kita mengatur antara bekerja, antara belajar,
antara urusan rumah tangga, ya kan? Itu yang kita coba atur. Dan tetap menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu, belajar. Karena ada satu hal yang ingin terus kita jaga, Pak. Iman kita. Karena iman ini bisa usang seperti pakaian, Pak. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, naik nih, Pak. Ketika hadir majelis ilmu gini, berasa nggak imannya nambah? Bang? Berasa tuh. Sampai khusyuk tuh, senderan merem gitu. Ya kan? Tapi berkurang dengan maksiat. Ngomongin orang, melanggar janji, ya. Berkurang tuh. Ada yang udah mungkin siap-siap mau dagang habis ini, tapi masih meluangkan. Dan iman adalah alasan kita datang ke majelis ilmu. Dan memang hati kita butuh. Karena kita sadar badan ini mungkin capek, Pak, capek. Tapi kita butuh ilmu agar hati kita nggak mati nih. Karena kita ingin upgrade iman kita, naik terus tangga-tangga itu. Dan dalam surat Al-Anfal Allah katakan, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah nih ketakwaan nih, bertambah nih iman nih. Maka alhamdulillah ketika Allah masih tetapkan kita berada di barisan orang-orang yang belajar, ini tandanya kita punya kesadaran bahwa kita harus terus memperbaiki hati kita di tengah padatnya aktivitas kehidupan kita. Tapi jamaah sekalian, disinilah ujian berikutnya dimulai. Memulai hijrah mungkin berat, tapi menjaga istiqomah jauh lebih berat. Di saat kita berusaha bagaimana nih cari nafkah ya, bagaimana nih mendidik anak istri, namun di saat yang bersamaan kita harus menjaga iman kita tetap naik, tetap semangat dalam beribadah, tetap dekat dengan Allah. Dan ini penting buat kita, karena Islam bukan agama dikotomi, Pak, yang memisahkan antara dunia dan surga. Jadi kalau mau masuk surga, dunia ditinggalkan. Kalau mau dapat dunia, surga nggak dapat. Bukan. Agama kita agama yang sempurna. Dari 14 abad yang lalu telah mengajarkan tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Tapi harus tahu kita, keseimbangan itu nggak harus sama. Allah katakan dalam surat Al-Qasas, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Maka cari apa yang telah Allah berikan pada kalian, kebahagiaan di dunia, di negeri akhirat. Jadi kita diperintahkan mencari akhirat. Dan lihat lanjutan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagian kamu tentang dunia. Kita disuruh cari akhirat, tapi jangan lupa bagian kita tentang dunia. Kalau sesuatu yang dikatakan jangan lupa, berarti itu utama apa enggak? Enggak. Jangan lupa ya, berarti itu kan bonus aja. Tetap kita kerjakan kan. Jadi tujuan utama kita akhirat, dunia kita jalankan. Yang dagang-dagang, yang kerja-kerja. Kita sebagai kepala keluarga, Pak, diperintahkan bekerja cari nafkah. Iya kan? Kita diperintahkan bekerja. Karena kita bukan CEO yang sedang menyamar nih, bukan, Pak. Iya kan? Tetap harus kerja kita nih. Wah, yang di belakang relate nih.
Itulah. Dan ulama tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan kita diperintahkan menggunakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Harta, kesehatan, waktu luang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikatakan jangan lupakan bagianmu dari dunia, itu ya jelas apa-apa yang Allah bolehkan, yang tidak diharamkan di dunia silakan. Makanan, pakaian, menikah ya, tempat tinggal. Dan dunia ini menjadi sarana kita. Dunia ini menjadi wasilah kita untuk masuk ke surganya Allah. Allah menciptakan dunia dan isinya ini untuk kita semua nih Pak, untuk manusia, sebagai sarana kita menuju akhirat. Di sini letaknya indahnya Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita menjadi makhluk yang mengisolasi diri kita sendiri. Yang kita fokus hanya dengan perihal agama. Lihat dalam sirah. Ana tanya, bisa nggak jika Allah inginkan Nabi Muhammad SAW dari awal nggak tinggal di Mekah Pak, tinggal aja di goa di mana sendirian, bisa nggak? Kalau Allah mau takdirkan seperti itu, bisa. Tapi kita lihat realitanya, tinggal di antara keluarganya yang membenci. Dan bayangkan Pak, Ka'bah sekelilingnya ini berhala semua, coba gimana tuh mental saat itu kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Rasulullah SAW memperingatkan kita, mengingatkan kita bahwa proses upgrade iman itu bukan beban tambahan yang membuat kita overload, tapi upgrade secara bertahap, step by step. Ini adalah proses yang harus kita nikmatin, bukan kewajiban yang membuat panik nih. Bagaimana nih Ustaz? Ana harus belajar dari mana nih? Kadang kan baru hijrah gitu kan, bingung nih. Banyak banget yang perlu Ana pelajari nih. Bagaimana ceritanya nih? Akhirnya daripada tahu semua mendingan gak usah, katanya. Subhanallah. Yang penting sholat, yang penting puasa. Udah. Ana tanya deh, kalau seseorang ibadah yang penting, pakai kata-kata yang penting ya, berarti itu batas minimum atau batas maksimum? Minimum. Minimum berarti kan. Tapi kalau dunia punya motor Beat geter atau punya Ducati, mana yang mau? Nah, Ducati. Punya rumah tipe 27 atau villa yang ada liftnya Pak? Hah? Yang mana? Yang ada liftnya. Yang kalau ke dapur naik sepeda listrik tuh Pak, jauh dapurnya. Kalau dunia, kenapa standar kita mendadak tinggi tuh? Maunya yang atas. Tapi kalau agama, yang penting sholat, yang penting puasa. Jangan-jangan, nauzubillah, kita masih jadi orang yang ngejar dunia. Jadi malah terbalik dengan ayat ini. Yang dikejar dunia, ya akhirat jangan lupa deh. Seharusnya di switch, dibalik. Tujuan kita akhirat, dunia kita jalankan. Dan kita harus sadar Pak, dalam maqasid syariah, syariat kita ditetapkan bukan untuk mempersulit manusia. Kalau kita cari dalilnya, bagaimana agama ini untuk mempermudah kita, banyak.
Dalam surat Thaha ayat 2 dan 3 Allah katakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah Al-Qur'an diturunkan untuk mempersulit kita nih, bukan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, maksud diturunkan wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan untuk buat kita sengsara. Tidak ada satupun syariat yang membuat manusia sengsara dan tidak mampu mengerjakannya, Pak. Ana tanya, sholat yang 4 rakaat deh, berapa menit, Pak? Sholat? 5 menit ya. Kalau 5 waktu berarti berapa? 25 menit. Tambah wudhu ya, anggap setengah jam deh. Allah berikan kita dalam sehari berapa? 24 jam nih. Yang setengah jam sama yang 24 jam gak ada artinya. Puasa kita, puasa Ramadan yang wajib, cuma 1 bulan. Allah berikan 12 bulan buat kita. Mudah. Zakat, ada haula dan nisab. Gak semua barang kena zakat juga. 2,5%. Orang pelihara bebek ada zakatnya nggak, Pak? Nggak ada. Tapi jika dia masuk ke bab muamalah dan ada yang tertahan, lain ceritanya. Tapi itu dari zakat mal. Zakat fitrah. Yang kaya sama yang miskin beda apa sama? Sama. Yang biasa sama yang kaya sama. Yang UMR sama yang miliaran sama zakat fitrahnya, nggak beda. Semua syariat itu mudah. Bapak bayangkan jika waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, perintah pertama kali berapa? Perintah sholat tuh berapa waktu? Ada hadiah nih, silakan. Mana? Anda nggak angkat tangan, silakan. Anda bisa kasih hadiah buat yang angkat tangan, silakan. Masya Allah, nah 50 waktu hadiah nih. 52 persoalan sekitar hukum haid, jangan buat awat itu. Antum hadiahnya kopi aja nih. Barakallahu. Hah? Oh baru nikah. Hukum haid buat awat ini nanti. 50 waktu, Pak. Bapak bisa bayangkan kalau 50 waktu itu ditugaskan buat kita. Setiap setengah jam sholat kita, Pak. Setiap setengah jam. Mas Badi mana? Tuh lagi sholat yang ke-20. Mas Roni itu yang ke-17 dia. Oh ini udah 31. Iya. Dan alhamdulillahnya cuma 5 waktu. Dan 5 waktu ini Allah tetap ganjar dengan 50, Pak. Dan dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Jadi kalau di kepala kita ada pikiran agama ini sulit, salah. Harus dihapus itu pikirannya. Agama ini mudah. Yang membuat agama ini jadi berat, hawa nafsu kita, Pak. Kecintaan kita sama dunia. Kajian kita harus belajar tuh. Ada kajian nih, ibu-ibu datang. Tat, nanti kalau misalnya kita taat, terus kita berusaha jadi orang bertakwa, terus kita meninggal, nanti kita dikumpulkan sama suami kita lagi nggak, Ustaz, di surga, Ustaz? Ya kalau suami ibu masuk surga, ya insya Allah ketemu lagi. Kata si ibu, ya dia lagi katanya. Jadi kalau kita ingin menambah agama kita atau iman kita ya, harus bertahap, pelan-pelan, realistis.
dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat kita. Kalau ada orang yang maksa, ingin cepat, ingin langsung bisa, ingin segera ilmunya ada, Allah telah jelaskan tentang orang-orang seperti ini dalam surat Al-Furqan ayat 32. Mereka mengatakan waqala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang yang kufur, laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Lihat, berkata orang-orang yang kufur, coba seandainya Al-Quran diturunkan dalam sekali waktu, jumlatan wahidah, sekaligus. Pertanyaan mereka ini menunjukkan ketidaksabaran. Ingin semuanya cepat, ya, ingin semuanya langsung, ingin semuanya sekali jadi. Pak, gak ada yang instan. Kita biarkan yang instan cuma mie, ya, sepakat ya. Yang lain bertahap, berproses. Al-Quran aja diturunkan bertahap nih. Allah katakan kadzalika linusabbita bih, dan demikian kami turunkan supaya kamu mantap, teguh, meneguhkan fuadak, hati. Karena kalau sekaligus gak kuat kita. Ini jawaban Allah yang penuh hikmah, menunjukkan bahwa hati kita ini gak bisa nampung semuanya sekaligus. Otak kita gak dirancang untuk belajar semuanya dalam sekejap. Kita lihat bagaimana dalam syariat Islam. Balik lagi ke sirah, pengharaman khamr langsung apa bertahap, Pak? Bertahap. Ini sahabat loh, orang-orang terdekat Rasulullah SAW yang imannya luar biasa, tapi tetap bertahap. Apalagi kita. Pertama-tama tidak disebutkan sebagai sesuatu yang haram, ya kan? Tapi dijelaskan hukumnya, bagaimana kondisinya. Dalam surat An-Nahl Allah kata wa minas samaratin nakhil wal a'nab, dari buah kurma, dari buah anggur, tattakhidhu minhu sukara, tattakhidhu minhu sakara, kalian jadikan warizqan hasana, kalian jadikan minuman yang memabukkan dan juga rezeki yang baik. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa dari kan kurma juga bisa kan fermentasi itu, tape, apalagi lah semua itu. Di sini dijelaskan bahwa jadi rezeki yang baik dan juga minuman yang memabukkan, dijelaskan bahwa bisa memabukkan. Itu tahap pertama. Tahap kedua sudah mulai dijelaskan bahwa ada mudaratnya dan manfaatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah katakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ismun kabir, katakan kepada mereka bahwa di situ ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, di situ ada dosa yang besar, tapi di sisi yang lain ada manfaatnya buat manusia. Tapi ayat itu nggak berhenti di situ. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya kedua itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Di tahap kedua ini mulai jelas bahwa ada manfaat, ada mudarat, dan mudaratnya jauh lebih besar. Saat ini sahabat ketika mendengar, ada mudarat dan mudarat yang lebih besar, mulai
sebagian meninggalkan minum homer nih karena takut dosa yang disebutkan di ayat tersebut. Sebagian sahabat lagi yang ada yang masih minum karena disebutkan ada manfaatnya. Jadi enggak mutlak haram. Dan fase ketiga adalah fase larangan ketika mau sholat. Ketika masyarakat sudah mulai memahami bahayanya, sudah mulai terpecah nih ya, bagaimana menyikapi tentang homer. Sebabnya Pak, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengajak para sahabat untuk makan-makan. Dan sebagian sahabat minum homer dan mabuk. Lalu turun ayat surat An-Nisa ayat 43. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Dan baru setelah itu Allah berikan ayat surat Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan bahwa semua wahai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Di sini pengharaman mutlak turun. Jadi ada 4 fase nih. Enggak langsung Pak. Dan ketika ini terjadi, dalam sirah kita pelajari bagaimana homer itu dituang Pak, dibuang di jalan-jalan kota Madinah. Dibuang seperti banjir. Dan di zaman jahiliyah, homer itu minuman kebanggaan Pak, keagungan, kemewahan. Dipajang botolnya, diperlihatkan mereknya, warnanya. Jauh beda nggak sama zaman sekarang? Mirip kan? Mirip kan? Dipajang botolnya, warnanya. Kita minum kecap dipajang nggak Pak? Kecap, pajang botol kecap nggak ada. Sirup marjan dipajang nggak botolnya? Enggak, taruh aja di pojokan dekat gelas. Punya marjan koko pandan ya, luar biasa. Enggak gitu kita. Wah, punya yang rasa kelapa. Enggak. Biasa aja kita. Nah itulah. Dan ternyata itu perilaku jahiliyah dari zaman dulu Pak. Dan dengan bertahap ini sahabat udah kuat semua. Dengan metode ini sahabat gak terpaksa, gak merasa dibebani buat berubah dalam semalam. Bertahap, terbuka hatinya, paham. Dan akhirnya ketika pengharaman total, siap hati mereka. Bukan terpaksa. Sahabat aja yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW nggak langsung tuh, yang mendengar langsung petunjuk dari beliau SAW, dari mulut beliau SAW, butuh proses bertahap. Lalu bagaimana dengan kita yang 14 abad sesudahnya? Jadi dari sini kita sadari bahwa belajar itu butuh proses, butuh sabar, butuh niat yang tulus. Bagaimana caranya? Biar kita nggak jadi orang-orang yang overload, yang cepat nyerah. Ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Strategi ini dituliskan dalam Hilyatul Thalibil Ilm, karangan Syekh Bakar bin Abdullah Zaid. Beliau mengatakan belajar yang pertama itu agar kita nggak hang ya atau overheat, belajar dari ilmu dasar Pak, dari usul yang standar. Karena nggak bisa dipungkiri, karena juga semangat tuh menuntut ilmu ya, apalagi baru hijrah semua mau dipelajari sampai usul sampai merem-merem gitu. Langsung mengiyakan kesana kemari, itu bagus. Tapi yang paling utama kita harus belajar bertahap dari yang dasar-dasar dulu, yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis sahih dengan pemahaman para sahabat. Ini yang paling penting. Ini yang menjadi pondasi kita belajar. Ada seorang tukang gali sumur. Bulan puasa
Ramadan, nggak puasa dia Pak. Kita tanya, Pak, ini kan bulan puasa Ramadan, kenapa nggak puasa? Dia katakan dengan pedenya, Ustadz kan tahu Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah, dalil Quran ya. Luar biasa nggak? Luar biasa, dalil Quran nih. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Dalilnya benar nggak? Benar. Nggak puasanya benar apa salah? Salah. Jadi yang bermasalah apa? Pemahamannya yang bermasalah. Dia salah mengartikan ayat itu. Dengan ayat itu menjadi dalil dia untuk nggak puasa Ramadan. Karena gali sumur, Ustaz, capek. Kalau capek nggak bisa puasa, jadi Allah nggak bebani dia. Ini salah. Dan penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang benar, Pak. Karena dalilnya benar, hadisnya benar. Tapi ketika pemahamannya menyimpang, melenceng jauh dari yang dimaksud oleh syariat. Dan kita harus belajar dari pemahaman para sahabat. Karena Rasulullah SAW yang semua yang disabdakan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang dilafazkan adalah wahyu. Mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia zamanku nih. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita ingin upgrade ketakwaan, ilmu agama kita contoh mereka, generasi terbaik, bagaimana belajarnya, bagaimana prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar dibimbing oleh guru. Offline seperti ini, ketemu, bisa nanya, bisa diskusi. Yang jelas akidahnya, yang jelas dia belajar sama siapa. Bisa tanya sama gurunya, Ustadz ini siapa sih Ustadz? Katanya belajar sama antum, bener nggak? Bagaimana sama dia belajar sama antum? Jauh lebih bermanfaat daripada belajar sama 20 guru yang beda-beda manhajnya. Apalagi ada orang-orang zaman sekarang belajarnya sama Ustadz YouTube. Jadi YouTube yang nentuin tuh Pak. Lagi mau belajar tentang puasa Ramadan, ketik sama dia puasa Ramadan, dilihat videonya. Ustadznya mah nggak penting kata dia. Tadi lihat lagi next video. Itu udah bercampur semua tuh. Akhirnya bingung. Ini gimana puasa Ramadan ya? Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Gak usah puasa Ramadan deh. Penentuan Idul Fitri aja ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Di zaman Nabi Muhammad SAW beda-beda nggak Pak? Beda-beda nggak? Enggak, satu semua kompak. Kenapa kita malah beda-beda? Malah Depok Lebaran duluan lagi Depok coba. Beda 2 hari. Nanti ada orang puasanya belakangan, Lebarannya duluan. Subhanallah. Iya kan? Puasanya ikut yang mana biar belakangan, Lebarannya ikut yang mana biar cepetan. Akhirnya 25 hari dia puasa nanti. Subhanallah. Bahaya nih. Ayo, kita jadi umat Islam harus paham bagaimana caranya. Sudah tahu ikut pemerintah, bismillah udah ikut pemerintah. Nggak pakai anak ormas ini, anak ormas itu. Islam bukan agama ormas. Islam umat yang satu, yang sama-sama. Kecuali kita sudah punya guru dan dia kadang kita lagi nggak sempat belajar, ada video-videonya di YouTube, kita bisa lihat runut
Sabar lagi ustadznya. Ya kan? Ustadz, diem dulu Ustadz, ana ada tamu. Diem tuh ustadznya. Iya kan? Ustadz ngomong lagi Ustadz, ana udah itu oke. Ngomong lagi. Ustadz ana nggak paham, diulang ya, ulang tuh. 10 kali, 20 kali mau ngulang ustadznya. Iya kan? Kalau memang kita udah ketemu, udah itu lain ceritanya. Tapi kalau belajarnya cuma modal YouTube, bahaya. Karena kita nggak tahu nih, kita baru belajar, kita nggak tahu apa yang mesti kita pelajari, dari mana mulainya. Imam Bukhari punya 1080 guru. Memang dari ketika mengambil ilmunya 1080 Pak. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya musnidah, atau perawi yang perempuan yang meriwayatkan. Kita jangan sampai dari semenjak hijrah ustadznya cuma satu, itu melulu. Ustadz ini nggak seperti zaman dulu Pak. Zaman dulu lengkap ilmunya. Zaman sekarang ada yang ahli tauhid, ada yang ahli fikih, ada yang ahli faraid, ya, ada yang ahli hukum keluarga, macam-macam. Nggak apa-apa kita belajar. Yang penting kita tahu nih manhajnya bagaimana, akidahnya bagaimana. Dan kita dilarang belajar otodidak. Karena kita hidup di zaman ini nih, informasi lengkap banyak. Anda mau belajar sendiri Ustaz, modalnya buku terjemahan, bahaya. Contoh sholat. Dulu zaman SD, ya Bang ya, kita belajar sholat pakai buku apa? Yang gambar orang berdiri sama ruku nggak? Yang ada kotak-kotaknya. Setuju ya? Yang di sana warna apa Pak? Mana? Bapak ungu ya? Biru. Siapa lagi? Hijau. Kalau satu warna seangkatan biasanya tuh. Iya kan? Ana tidak menghukumi buku itu sempurna salah. Tapi namanya buku ya. Bisa jadi ada cetakannya, bisa jadi ada yang kesobek. Itu si Pak Wawan nggak pernah tahiyat awal dia, kata temennya gitu. Bukunya robek, disobek temennya, skip terus bab tahiyat awal. Ini sholat zuhur nggak ada tahiyat awal, gimana ceritanya nih? Jadi dan itu cuma pernah belajar, bukan terus belajar kan? Ayo terus. Karena kita manusia, insan. Dalam salah satu definisi insan, nasia. Nasia itu lupa, Pak. Emang sifat kita pelupa, lalai, harus sering terus dan terus diingatkan. Apalagi kalau bab sholat. Waktu zaman Covid, temen Ana cerita, anak-anak aneh di rumah nggak mau sholat. Kan kita tarawih di rumah ya zaman Covid ya, sama istri sama anak-anak. Anak-anak aneh nggak mau sholat tarawih sama anak, kata dia. Anak tanya, lain nih, anak-anaknya nggak mau tarawih sama bapaknya, kata dia. Anak tanya sama sahib anak, kenapa? Iya, daripada protes. Ya, kita nggak mau tarawih sama ayah, bosen ya. Kenapa bosen? Trikul mulu yang dibaca sama dia. 11 rakaat kulhu, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas, trikul. Kadang sekali-sekali inna atoina tambahan. Bosen ya bosen, katanya dia. Karena memang gitu realitanya ya. Bacaan Al-Quran, kalau kita nggak murojaah, imam nggak murojaah, kira-kira lupa nggak? Lupa. Jangan kira para qori yang hafiz 30 juz tuh Pak, nggak murojaah tiap hari, murojaah Pak, 3 juz, 4 juz. Kita kadang Al-Baqarah dari Ramadan gak geser-geser. Halaman 2 lagi. Udah gitu, mana ya terakhirnya, mana terakhir. Ayo belajar, bertahap, dinikmatin prosesnya.
Dan jangan belajar secara otodidak, bisa kesasar kita. Karena ketika ada guru bisa tahu tuh dia kurangnya di mana, kau perbaiki yang ini. Kalau belajar otodidak bahaya nih. Apalagi sekarang syubhat banyak, wallahi banyak. Zaman dulu kalau mau kena syubhat ya, kita harus baca buku yang nggak jelas dari mana ya, karangan yang tiba-tiba ada buku nyempil nih siapa nggak tahu tapi dibaca, akhirnya kena syubhat. Zaman sekarang kita duduk di kajian buka HP bisa kena tuh Pak. Ana ada lihat ada satu video seorang profesor di Universitas Islam di Indonesia, ini lupa dari mana. Beliau mengatakan gini, sesungguhnya orang yang minum homer itu kafir, kata dia. Subhanallah. Apa kata dia? Jadi kafir itu kan kafaru yukafiru, tertutup kata dia. Jadi tertutup. Jadi orang yang minum homer dia tertutup dari dalil Al-Quran yang melarang minum homer. Oleh karena itu dia kafir. Subhanallah. Lihat. Dia mendefinisikan kafir secara bahasa. Padahal yang dimaksud oleh syariat bukan itu, secara syar'i. Dan gak boleh kita bermudah-mudahan mengkafirkan orang nih, subhanallah. Kan bahaya. Kalau ada orang yang gak paham Pak, lihat begitu, percaya gak? Percaya, profesor nih yang ngomong, jangan sembarangan. Ada lagi yang mengatakan jilbab itu gak wajib, ada kan? Ada gak? Ada. Ada lagi yang mengatakan Islam ini harus disesuaikan sama zaman. Ada nggak? Ada. Ada kamera nggak bisa disebut dari ini. Hati-hati Pak. Jangan sampai kita kejeblos tuh. Jaga benar-benar. Menjaga akidah kita, menjaga manhaj kita. Zaman sekarang lebih berat. Karena mereka bertubi-tubi tuh masuk. Terus dan terus. Diatur, diiniin. Dan cara yang berikutnya adalah kita harus seimbang. Keseimbangan adalah bagian dari sunnah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling takwa. Tapi beliau SAW tetap tidur nggak Pak? Tidur. Istirahat nggak? Istirahat. Menikah nggak? Menikah, bekerja, berinteraksi dengan masyarakat. Bayangkan sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau jalan Pak, para sahabat, ada yang mau bertanya, ada yang ngikutin. Mudah nggak hidup begitu Pak? Sulit. Tapi tetap berada di tengah masyarakat, hadir tuh. Bahkan perang Khandaq tetap gali parit. Bangun renovasi Ka'bah tetap ikut. Ini kadang kita ya maaf, baru jadi ustadz, gak mau deket sama jamaah, jaga jarak, nomor teleponnya gak dikasih. Afan ada urusan, Afan mukanya lempeng, alisnya nyatu gitu, alisnya nyatu. Ada layer-layernya. Siapa kita nih? Nabi Muhammad SAW tinggal sama sahabat, pergi sama-sama. Kadang duduk-duduk sama sahabat. Lihat hadis Jibril. Ketika kita sedang duduk bersama Rasulullah SAW, iya kan? Dan keseimbangan adalah sunnah. Amalan yang ekstrim, yang mengorbankan hak tubuh kita, sholat. Anda pernah dengar di mana tuh ya? Jadi sholat tarawihnya 30 juz Pak. Dimulai habis isya, selesai menjelang sahur. Ada Pak di Indonesia. Captionnya cuma buat orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ada nggak dalam syariat seperti ini? Nggak ada.
Nggak usah gitu, kita baru Yasin. Waduh, yang di belakang udah batuk-batuk ini zamannya. Ini mau 30 juz, coba bayangkan tiap hari Pak. Ekstrim, mengorbankan hak tubuh ya kan? Tubuh perlu istirahat. Hak istri dikorbankan ya kan? Anak-anak. Ini overload yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW memimpin umat, menikah, berdagang, dakwah, belajar sama malaikat Jibril, menyampaikan kepada para sahabat. Semua bisa dibalance, seimbang semuanya, bisa dapat porsinya. Dan dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berpuasa dan melakukan sholat malam. Jujur, kalau puasa sama sholat malam kan berat kalau bareng-bareng. Kita bukan bicara di bulan Ramadan ya. Puasa sunnah nih, siangnya puasa, maghrib. Kan orang-orang kalau puasa sunnah nggak semuanya puasa Pak ya. Yang lain makan cendol duren, ini kita pas buka, masya Allah, appetizer nasi padang, pembuka. Ini makan beratnya apa nih? Kalau makan banyak itu tidur malamnya gimana? Pules, sulit. Kalau kita sholat malam malah mau bangun sahurnya berat. Tapi Abdullah bin Amr bisa melakukan dua-duanya. Kemudian ditanya, dan beliau Abdullah bin Amr mengatakan, "Qul na'am ya Rasulullah." Ya, aku melakukannya ya Rasulullah. Faqala la taf'al. Dan dikatakan jangan kau lakukan seperti itu. Sum wa aftir. Berpuasa dan berbuka, wakum wanam, sholat dan yang tidur juga. Fa inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya badanmu punya hak nih. Badan kita punya hak Pak. Mata kita punya hak. Semua pasangan kita punya hak. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang mengorbankan hak-hak itu. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa semua, kalau kita ingin upgrade, terus menambah ketakwaan kita, iman kita, ilmu agama kita, bertahap, mulai dari yang prioritas, dan itu yang menjadi utama kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadah sampai datang yang namanya yakin, yaitu adalah kematian. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah bertemu lagi di lain kesempatan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.